Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bintang Adiatma dari kelas 1244, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang proposal teknologi tepat guna saya yang berjudul Lampu Belajar dari Kaleng Bekas. Saya membuat video praktek ini untuk memenuhi ujian praktek PKBU saya, yaitu Prakarya dan Kewirausahaan. Langsung saja saya jelaskan mengenai proposal yang saya buat tentang apa saja. Jadi, latar belakang saya membuat proposal ini adalah zaman modern yang selalu berkembang, menuntut kita untuk selalu berinovasi dalam melakukan atau membuat sesuatu. Inovasi yang sedang marak adalah pada bidang teknologi, industri rumahan, atau skala pabrik. Industri tersebut sudah banyak melakukan inovasi di bidang teknologi mereka. Untuk teknologi yang sedang gencar dilakukan atau dibuat adalah teknologi tepat guna. Untuk skala rumahan atau dengan standar yang rendah, kita dapat membuat teknologi tepat guna menggunakan barang bekas yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah lampu belajar dari kaleng bekas. Lampu belajar dari kaleng bekas memiliki fungsi utama yang sangat sederhana, yaitu sebagai alat penerangan untuk belajar pada petang maupun malam hari. Bentuk yang sederhana dan tidak memakan banyak tempat membuat lampu belajar dari kaleng bekas ini lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan lampu belajar biasa. Selain menghemat tempat dan lebih praktis, lampu ini cocok untuk para pelajar dan mahasiswa karena mudah dibawa kemana-mana. Dengan bentuk yang kecil dan mudah, para pelajar sangat bisa membawa ini kemana-mana, dimanapun mereka berada untuk belajar. Tentu saja membuat lampu belajar ini lebih efisien dibandingkan dari lampu belajar biasanya. Komponen yang ada pada lampu belajar dari kaleng bekas ini pun tidak serumit lampu belajar biasa. Bahan yang digunakan juga lebih mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Lampu belajar ini juga dapat membantu para pelajar ataupun mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas mereka di petang atau malam hari jika terjadi listrik mati atau lampu mati. Maka dari itu, lampu belajar ini cocok untuk dipasarkan dan dibuat untuk para pelajar dan mahasiswa terutama yang tidak ingin kegiatan belajar mereka terganggu. Lalu, rumusan masalah dalam proposal saya adalah apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lampu belajar dari kaleng bekas ini? Kedua, bagaimana sih cara membuat lampu belajar dari kaleng bekas ini? Yang ketiga, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat lampu belajar dari kaleng bekas ini? Langsung saja ke tujuan dari proposal ini, yaitu memenuhi tugas ujian praktek dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang kedua, membuat salah satu contoh teknologi tepat guna. Yang ketiga, memanfaatkan barang di sekitar yang masih bisa digunakan. Yang keempat, mengasah jiwa kekreatifan dan keterampilan dalam membuat sesuatu. Yang terakhir, menambah nilai jual barang di sekitar kita. Prinsip kerja lampu belajar yang saya buat adalah LED mempunyai dua kutub yaitu plus dan min anoda katoda untuk menghasilkan cahaya. LED mesti dipacu dengan tegangan maju dari anoda menuju katoda. LED dialiri dengan maju. Kelebihan elektrodanya pada N-type material akan berpindah ke wilayah kelebihan lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif. Saat elektron bertemu dengan hole atau lubang, itu akan melepaskan proton dan juga memancarkan cahaya monokromatik untuk menghasilkan warna putih seperti penggunaan pada monitor. Menggunakan bahan semikonduktor gallium indium nitride atau GaInN dengan panjang gelombang 450 nanometer. Pakai lampu LED juga punya beberapa kelebihan. Pertama, karena kecil, maka dimensi lampu bisa dibikin ramping namun cahaya tetap fokus terhadap benda yang dipancarkan. Tak heran bentuknya semakin futuristik. Berikutnya tentu saja hemat listrik. Selama kelistrikan tidak ada, masalah lampu LED enggak akan putus atau tidak akan putus. Jadi bisa sesuai dengan motornya atau usia motornya. Jadi, agar lampu LED tetap awet, kelistrikan harus diperhatikan juga. Modifikasi headlamp LED kendati diklaim punya pancaran lebih terang dari bolam biasa. Namun tak sedikit yang mengeluh pancarannya kurang memuaskan saat malam hari, apalagi kita hujan. Hal tersebut karena sinarnya yang putih maka akan tertelan kelamnya jalanan yang gelap. Namun, untuk digunakan di meja belajar, ini dapat cukup untuk menerangi buku ataupun novel yang akan para pelajar baca dan digunakan untuk membuat tugas seharian atau tugas hari-hari. Lalu, komponen alat-alat yang digunakan. Yang pertama, kaleng bekas. Kaleng bekas akan digunakan sebagai tempat atau fondasi dasar dari lampu belajar ini. Yang kedua, lem tembak digunakan untuk merakatkan bagian satu dengan bagian lainnya tentu saja.
Yang ketiga ada baterai 2 buah, lampu kecil, kabel, saklar, gunting, kawat bekas sebagai batang lampu atau tempat untuk kabel lampu belajar nantinya. Cara pembuatan lampu belajar dari kaleng bekas. Berikut adalah video untuk membuat lampu belajar dari kaleng bekas. Sediakan spidol untuk menggarisi atau menandai kaleng. Buat 2 garis tengahnya, lalu potong kaleng sesuai dengan garis spidol. Setelah terpotong, rapikan menggunakan gunting agar tidak melukai tangan kamu saat membuat kerajinan atau teknologi tepat guna ini. Setelah itu, gunting bagian bawah kaleng menggunakan gunting yang ada di rumah membentuk persegi panjang dan membentuk bunga. Setelah itu, tekuk setengah bagiannya ke arah dalam samping kiri atau ke arah dalam samping kanan agar terlihat rapi. Setelah semuanya tertekuk ke bagian dalam serong, buatlah tangkai dari lampu belajar menggunakan kabel tembaga berbentuk per. Dapat menggunakan alat bantu seperti pulpen ataupun stick. Setelah itu, pasang kepada tutup yang sudah dibikin tadi. Itu akan menjadi cap atau bagian atas lampu belajar. Lubangi bagian tersebut menggunakan obeng atau solder, lalu pasang lampu LED di dalamnya. Agar rekat, tempelkan menggunakan lem tembak. Lalu, buatlah kabel dengan menggunakan bantuan klip dengan klip. Setelah itu, untuk keamanan, gunakan isolator berwarna hitam di bagian kabel positif dan negatifnya. Lalu, masukkan kabel ke dalam bagian spiral dengan cara memutarnya secara mengulir. Setelah itu, masukkan switch on off atau saklar ke dalam bagian kaleng yang satunya. Lalu, sambungkan kabel konektor klip dengan kabel switch on off atau saklar tadi. Setelah itu, masukkan kedua bagian tersebut dengan baterainya ke dalam 2 bagian yang sudah dipotong, lalu sambung secara rapi. Lampu belajar pun siap digunakan. Untuk bab 3 yaitu perhitungan keuangan dan pemasaran. Pertama, analisa keuangan. Lem tembak seharga 25.000, isi lem tembak seharga 2.000, baterai 6.000, lampu 5.000, kabel 5.000, saklar Rp3.000, dan kaleng bekas, pot bekas gunting tidak menggunakan biaya karena sudah ada di rumah dan itu merupakan limbah masyarakat dan dapat didaur ulang. A. Modal. Modal yang saya punya adalah Rp1.000.000 untuk membuat teknologi tepat guna ini. Selanjutnya, perkiraan bahan baku. Lem tembak 25.000, isi lem tembak 2.000, baterai 6.000, lampu 5.000, kabel 5.000, dan juga saklar 3.000, dan di total adalah Rp46.000. Harga proses produksi. Harga proses produksi adalah jumlah dari biaya bahan baku dengan biaya produksi, yaitu Rp46.000 dan Rp0. Totalnya Rp46.000. Selanjutnya, penentuan harga jual. Harga jual per unit, yaitu adalah harga proses produksi plus keuntungan yang didapatkan, yaitu Rp46.000. Dengan keuntungan yang saya dapatkan setiap produk adalah Rp14.000. Jadi, harga jual per unit adalah Rp60.000. Penjualan. Penjualan adalah harga jual dikali dengan banyaknya produk yang terjual. Misalkan saya asumsikan satu hari 15 buah yang terjual, maka 60.000 kali 15 buah yaitu Rp900.000. Selanjutnya, perolehan laba. Perolehan laba kotor. Laba kotor adalah penjualan dikurangi harga proses produksi, yaitu 900 kurangi 46.000, yaitu Rp854.000. Itu adalah laba kotor yang saya dapat. Selanjutnya, untuk perolehan laba bersih didapatkan dari laba kotor dikurangi biaya tambahan seperti administrasi, ongkos kirim, dan biaya angkut. Laba kotor yang saya dapatkan tadi adalah Rp854.000 dikurangi Rp37.000, yaitu Rp817.000. Itu adalah laba bersih. Jadi perbandingan laba kotor dan laba bersih ada selisihnya dikurangi dengan biaya tambahan administrasi dan lain-lain. Lalu untuk pemasaran barang ini atau teknologi tepat guna yang sudah saya buat adalah
akan dipasarkan dan ditargetkan kepada pelajar dan mahasiswa serta pecinta barang unik dari barang bekas. Produk ini akan kami jual di tempat-tempat rekreasi dan pariwisata, pasar, tempat kerajinan, serta toko-toko yang menyediakan alat-alat atau teknologi tepat guna. Untuk pembelian produk ini dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat-tempat di atas atau bisa juga melalui toko daring kami dengan ada tambahan biaya untuk ongkos kirim dan angkutnya. Sekian proposal yang bisa saya buat. Harapan saya dalam menyusun proposal ini adalah untuk memenuhi ujian praktek saya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, menambah wawasan saya dan para pembaca, dan dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, lalu menjadikannya alat yang berguna seperti teknologi tepat guna. Dengan adanya proposal ini, semoga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih jadi kreatif dalam berinovasi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam pembuatan proposal ini, tentunya masih banyak kekurangan dan ketidaktepatan penulisan. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik agar para pembaca dapat mengevaluasi proposal saya ini. Dengan adanya kritik dan saran, ini dapat berguna untuk membangun lebih baiknya penyusunan proposal selanjutnya yang akan saya buat. Sekian video presentasi atau penjelasan mengenai proposal teknologi tepat guna saya, yaitu lampu belajar dari kaleng bekas. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.